semuanya. Di sini saya Intan Pramudia, saya perwakilan kelompok. Di sini saya akan mewawancarai owner Dapur Mulia terkait beberapa pertanyaan. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Adit, panggilan singkat juga Adit. Oke, sudah berapa lama menjalani bisnis ini? Kurang lebih 1,5 tahun lebih dikit lah. Berarti ini masih cabang pertama berarti ya? Iya, kira-kira seperti itu. Oke, masuk ke pertanyaannya. Di sini saya mau nanya, apakah di warung Dapur Mulia ini terdapat aturan atau nilai etika kerja yang jelas, misalkan seperti kedisiplinan, tanggung jawab, atau kejujuran? Jika ada, bagaimana cara penerapannya? Nah, baik, saya akan mencoba jawab dengan singkat saja. Di mana-mana sebuah usaha itu pasti ada penerapan tentang etika, kejujuran, kedisiplinan, dan lain-lainnya. Cuma di warung Dapur Mulia ini kita sudah mempekerjakan startup yang sudah berpengalaman di bidangnya, dan kebetulan juga anggota tim kita di sini itu lebih banyak saudara. Jadi masalah kejujuran, kedisiplinan, dan lain-lain itu memang sudah tertanam dari semenjak mereka berpengalaman di tempat-tempat lain. Jadi seperti Dapur itu adalah mantan senior cook di Sanur Beach, yang memasak juga, prepare dan lain-lain, juga sudah sangat sering menyiapkan menu-menu di pernikahan dan lain-lain. Jadi masalah disiplin itu yang kalau saya bicarakan itu sebenarnya tidak perlu saya ajarkan lagi, karena mereka sudah sangat-sangat profesional dan mengerti porsi mereka masing-masing. Dan kejujuran itu saya yakin sih begitu benar atau dan lainnya yang setara dengan stakeholder itu adalah jujur, otomatis yang lain juga akan pasti jujur. Itu aja sih. Oke, terima kasih. Saya mau nanya lagi. Nah, misalkan jika ada pelanggaran terkait hal yang sudah dijelaskan tadi, gimana sih Adit selaku owner mengatasinya? Jika terjadi pelanggaran, saya sih lebih suka sistem kekeluargaan ya. Artinya tidak ada sanksi pemotongan ini, pemotongan itu, tidak ada. Yang lebih saya terapkan itu adalah bagaimana kita menyelesaikan semua dengan kekeluargaan, dan pasti juga saya pun akan berbicara dengan mereka baik-baik tanpa harus mengintimidasi dan lain-lain. Jadi sifatnya lebih kekeluargaan aja. Masalah sanksi dan lain-lain itu selama ini sih belum kita terapkan ya. Cuman kita berbicara dari hati seperti sebuah keluarga. Itu aja. Oke, saya mau nanya. Nah, misalkan di warung ini situasinya lagi crowded atau ramai, gimana sih cara mengatasinya biar lancar gitu, biar nggak ada komplain tuh gimana sih caranya mengatasi crowded itu? Kalau masalah produk itu sebenarnya hampir semua usaha itu, terutama kuliner itu, akan mengalami hal-hal seperti itu. Yang sebenarnya yang pertama itu memang sih menambah staff ya, cuman kita tidak memilih untuk menambah staff. Jadi yang saya baca dulu, apa sih yang menyebabkan keterlambatan atau komplain dan lain-lain. Begitu kita menemukan akar masalah, baru kita cari solusinya. Bukan begitu kok ada komplain kita langsung ini itu, enggak. Kita pelajari dulu, seperti yang kemarin itu lebaran itu hampir produk, dan saya melihat bahwa ternyata di tempat prepare kita itu kecil. Jadi kita usahakan dulu memperluas tempat prepare, merubah display, merubah sistem dan lain-lain, sehingga semaksimal mungkin masalah yang kita temukan itu kita bisa atasi. Setelah seandainya kita merubah sistem tempat prepare dan lain-lain ternyata masih juga sulit, berarti ada masalah lain yang perlu solusi lain. Tapi untuk sampai saat ini itu belum. Cuman itu sih yang saya temukan di kondisi kemarin waktu lebaran. Gitu aja. Oke, jawabannya sangat-sangat bagus ya. Pertanyaan terakhir, mana Adit mengatasi potensi atau masalah seperti kekurangan bahan makan ataupun kesalahan pesanan sebelum hal tersebut benar-benar terjadi? Gimana sih cara mengatasinya? Kalau masalah bahan, sebenarnya saya sudah antisipasi dari sebelum buka warung. Saya sudah antisipasi. Jadi seperti contoh misal waktu lebaran itu kan kita butuh supplier ayam. Kita tidak terpaku dengan satu supplier ayam, tapi kita sudah menyiapkan beberapa pilihan. Pada saat si A mungkin mudik, kekurangan stok, kita bisa hubungin si B dan lain-lain. Itu pernah saya lakukan di beberapa minggu yang lalu, yang karena memang waktu ayam harganya naik, stok juga ayam lalapan juga susah. Jadi kita gabungkan di supplier ini, saya ambil sekian kilo, supplier sekian kilo, sehingga tercover semuanya. Kecuali pada saat
kadang-kadang di musim purnama ya biasanya ya ikan laut itu susah, jadi ya terpaksa mau tidak mau ikan laut kita nggak, artinya kita tidak siapkan. Daripada kita memberikan ikan laut lain dengan kualitas yang buruk, lebih baik saya kosong daripada memberikan ikan yang kualitasnya buruk. Jadi salah satunya yang saya lakukan ya mencari supplier atau distributor lebih dari satu untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Oke, Bu Jadi terima kasih atas waktunya. Semoga bisnis ini berjalan lancar dan tidak ada kendala. Terima kasih.